Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran praktikum geologi struktur. Ini merupakan video kedua dari praktikum modul keempat tentang analisis lipatan. Setelah kita belajar terkait dengan geometri lipatan dan klasifikasi lipatan, maka kita akan coba masuk ke rekonstruksi lipatan ya, ke bagian analisis lipatan, dan tentunya beberapa video sudah saya coba upload sebelumnya, jauh sebelum video ini. Jadi teman-teman silakan bisa cek di link yang sudah tertera begitu ya, bit.ly/analisis lipatan. Oke, jadi saya akan menambahkan saja dari bagian situ. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman, ini salah satu contoh dari sebuah lipatan begitu ya, yang kita bisa katakan ini merupakan lipatan cylindrical atau cylindrical fault. Ini adalah suatu model lipatan yang sangat simple sekali. Jadi dia membuat ya seperti lipatan aja gitu. Jadi kita seperti melipat barang sesimpel itu. Nah, di sini kita ada yang namanya fault axis begitu atau sumbu lipatan, atau nanti mungkin bisa sama dengan axial line gitu ya, atau hing line-nya dalam hal ini begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian sini, kalau kita lihat di bagian lipatannya, di situ ada profile plane, artinya dalam suatu lipatan itu kita nantinya akan bisa mengupas atau membuat penampang menjadi memotong tegak lurus terhadap sumbu lipatannya. Dan tentunya sebelum kita bahas itu, kita akan coba kita coba akan review bahwasanya lipatan itu bisa dikatakan struktur geologi yang paling ekonomis di antara struktur-struktur yang lainnya karena sangat berperan sebagai jebakan hidrokarbon atau hydrocarbon traps dalam hal ini ya. Dan di sini juga tertulis bahwasanya ketika batuan terlipat lalu berpotongan secara irregular terhadap permukaan bumi, maka pola singkapan yang dihasilkan akan menunjukkan gambaran struktur yang cukup kompleks. Artinya ketika lipatannya bentuknya tidak silindrikal seperti ini atau berpotongannya itu tidak tegak lurus terhadap sumbu lipatan, maka akan berpotensi memiliki gambaran lipatan atau citra lipatan yang cukup membingungkan begitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ada lipatan yang tidak ada penujamannya, dan di sini ada profil plane yang tadi saya sebutkan, dia penampang yang memotong tegak lurus terhadap terhadap bidang lipatan. Dan tentunya kita akan mendapatkan data yang berbeda ketika kita mengambil di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya begitu ya. Di mana titik-titik tersebut mewakili dari sumbu perlapisan yang ada dalam lipatan ini. Misalkan kita urutkan dari yang paling kanan itu titik 1. Titik 1 mungkin memiliki dip yang lebih besar daripada lipatan kedua. Pun juga lipatan kedua memiliki dip yang lebih besar daripada lipatan ketiga. 4, 5 ini cenderung mungkin dipnya lebih landai ya, menuju ke 0. Tetapi untuk lipatan yang ke-6 dan seterusnya mungkin dia akan berangsur untuk naik lagi dengan arah strike yang berbeda tentunya. Jadi inilah sebagainya cara-cara kita untuk menentukan lipatan. Jadi bukan ketika kita menemukan suatu potensi ada lipatan, bukan menjadi kita berjalan searah dengan axial plane-nya. Searah dengan fault axis-nya begitu ya. Tetapi kita harus bisa memotong fault axis-nya untuk menemukan atau bisa menggambarkan geometri lipatan ini secara utuh begitu. Jadi kita akan menemukan titik di 1, 2, 3 dan seterusnya yang memotong lipatan tersebut begitu. Nah, singkat cerita kita sudah mengukur lipatan-lipatan tersebut, titik-titik tersebut, dan nanti kita akan masuk ke cylindrical fault ini. Nah, dalam diagram stereonet ini, rekan-rekan dari data yang Anda sudah tadi ukur begitu ya di pol 1, 2, 3 dan seterusnya, yang tentunya tegak lurus terhadap axial plane-nya. Lalu kita bisa plotkan dalam diagram stereonet seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini ada bidang-bidang ya yang ditarik, mungkin di sini ada belasan sampai puluhan puluhan ini bidang begitu ya, yang nantinya dia akan terpusat ke salah satu titik, yaitu ini yang kita kenal dengan beta diagram gitu ya, di mana dia akan menunjukkan titik pertemuan atau titik pusatnya di sini. Jadi dia akan menunjukkan titik proyeksi dari bidang axial plane yang sebenarnya. Atau kita balik. Jadi kan teman-teman sudah melakukan analisis atau
penggunaan stereonet gitu ya, dengan meletakkan bidang dan titik proyeksinya 90 derajat terhadap dip dari bidang tersebut begitu. Nah, teman-teman bisa bikin bidang seperti ini dari beta diagram dan juga ataupun teman-teman plot titiknya tadi di masing-masing sini. Maka dia akan membentuk pola seperti ini dan kita nanti bisa letakkan garis add plan yang nanti ditunjukkan dengan grid circle atau garis ini yang nanti memotong atau mayoritas memotong titik-titik ini gitu ya. Dan ini adalah nilai dari fault axis-nya atau axial plane-nya dalam hal ini begitu. Jadi inilah cara untuk menentukan axial plane-nya seperti ini. Begitu. Baik, nah ini contoh lain lipatan yang cukup merumitkan mungkin ya, cukup membingungkan. Jadi tadi kita gampang dari cylindrical fault. Nah, sekarang kita ambil contoh dari asymmetric fault atau lipatan yang tidak simetris dan tentunya ada overturn. Jadi lipatan yang mengalami pembalikan begitu ya. Jadi dip-nya ke arah yang sama padahal dia memiliki sayap yang berbeda begitu. Nanti akan ditunjukkan dengan bentuk seperti ini di mana ketika kita memiliki asymmetric fault ada yang dari dip yang sayap yang sebelah kanan itu diwakili dengan titik aksis di sini begitu ya. Sedangkan sayap yang sebelah kiri diwakili dengan titik aksis sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa olah di sini buat bidangnya, di sini buat bidangnya. Nah, nanti kita ambil perpotongan tengahnya, yaitu nanti kita sebut sebagai axial plane. Nanti kita akan coba lihat ilustrasinya dan teman-teman juga bisa dicek di video praktikum yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Dan kalau overturn yang lebih menarik, kita harus tahu dulu nih, mana yang bagian bawahnya dan mana yang bagian atasnya gitu ya. Nanti karena dia akan menunjukkan titik-titik bidang yang cenderung sama arah dipnya begitu. Yang nanti mungkin akan membingungkan. Salah satunya pasti akan memiliki dip yang lebih besar dan itu biasanya yang mengalami yang sebenarnya posisinya di yang sebenarnya itu yang bagian dari pembalikannya itu begitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan dan tentunya kalau kita bicara sesuai fakta, sesuai realita, ya memang lipatannya umumnya seperti ini ya begitu. Bukan lipatan-lipatan silindrikal yang ideal sekali atau gambar-gambar yang tadi ditunjukkan di awal karena memang bentukannya tidak seideal itu. Jadi ini mungkin perlu disiapkan juga. Nah, ini salah satu contoh pengerjaan analisis lipatan. Nanti teman-teman mungkin bisa cek langsung ke video pembelajaran ya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif begitu. Serta juga ini pola-pola lipatan yang nantinya bisa disampaikan dengan bentuk kontur. Jadi bukan hanya bidang tadi ya, tapi kita juga bisa aplikasikan dalam contouringnya tadi. Oke, nah setelah teman-teman menganalisis lipatan, tentunya nanti kita juga perlu untuk menggambarkan lipatan tersebut dalam sebuah peta. Ini yang menjadi tantangan bagi kita ketika meletakkan suatu lipatan berhubungan juga dengan kontur. Jadi kita harus ketika sudah menentukan lipatan, kita pun juga harus menyesuaikan dengan V-rules, begitu, menyesuaikan dengan kontur untuk untuk menggambarkan lipatan tersebut bagaimana persebarannya begitu. Nah, ini contohnya ada seperti U-turn begitu ya. Simbol U-turn ini berarti artinya pembalikan atau lipatan overturn. Seperti itu. Nah, ini kalau kita potong profilnya, nah ini gambaran bawah permukaannya seperti ini. Ya, di bagian atasnya gambaran seperti ini, di bawah permukaannya seperti ini. Tampilannya. Begitu. Baik, untuk analisis saya cukupkan videonya, nanti kita akan lanjutkan lagi di video terakhir yaitu terkait dengan dip isogon. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.